Tes, saya akan berbicara dari 3, 2, 1. Hal yang merugikan dari tim proposisi adalah mereka percaya bahwa sistem yang ada atau mereka percaya ketidakpercayaan publik terhadap politisi hanya didasarkan pada inkompetensi politisi tersebut dan dapat diselesaikan hanya dengan atau melalui sebuah tes. Dewan Juri yang terhormat. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang sempit dan berisiko. Karena apa? Karena kita memiliki 3 faktor atau 3 sanggahan utama. Yang pertama adalah mengabaikan akar masalah yang ada. Ketidakpercayaan publik atau ketidakpercayaan publik yang ada dan apatisme terhadap politik seringkali muncul dari isu-isu yang lebih berat dan juga isu-isu yang lebih dalam seperti korupsi, ekonomi, janji yang tidak terhargai dan lain sebagainya. Hal ini terjadi di era Soeharto, di mana secara teknis dan di atas kertas beliau adalah pemimpin kompeten dengan segudang pengalaman di bidang militer, contohnya sebagai jenderal lapangan dan lain sebagainya. Namun, dalam masa kepemimpinannya terdapat banyak sekali pemberontakan-pemberontakan yang disebabkan oleh korupsi, HAM atau hak asasi manusia dan lain sebagainya. Sehingga hal ini menjadi bukti nyata bahwa tes kompetensi tidak mampu mengukur kualitas sesungguhnya dari seorang pemimpin. Contohnya integritas atau tanggung jawab seorang pemimpin tersebut. Yang kedua adalah pengetahuan tidak sama dengan kompetensi. Lulus tes yang menguji pengetahuan akademis seperti sosiologi, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya tidak menjamin kualitas yang sebenarnya. Selain itu, mekanisme yang diberikan dari tim proposisi mengabaikan peran rakyat dengan mengasumsikan pemilih tidak mampu membuat pilihan yang cerdas. Solusi untuk mengatasi apatisme bukan dengan membatasi hak memilih, melainkan dengan transparansi pemerintah, peningkatan pendidikan politik, dan juga akses informasi yang kredibel dan juga akurat. Karena apa? Karena kami percaya bahwa pokok permasalahan atau permasalahan utama sesungguhnya bukan berada di kompetensi politisi tersebut, tapi pada moral politisi itu sendiri. Sanggahan saya yang ketiga adalah memperburuk representasi dari minoritas. Tim pemerintah mengatakan bahwa dapat merepresent minoritas lebih baik daripada tes dengan ini. Namun Dewan Juri yang terhormat, argumen mereka lemah karena jika kita resist tes semacam ini tidak realis dan juga tidak proporsional. Karena apa? Karena tes ini mampu mendiskualifikasikan kelompok yang terwakili sehingga akan memperburuk masalah representasi, bukan menyelesaikan. Terlebih dahulu, objektivitas tes ini sulit untuk diterima karena sekarang dari tim oposisi akan bertanya, siapa yang akan membuat dan menyelenggarakan tes ini? Di sini, kami dari tim oposisi menilai bahwa jika tes ini dibuat pemerintah yang berkuasa, maka ada besar kemungkinan akan digunakan untuk mendiskualifikasi lawan politik. Bahkan bisa jadi tes ini hanya akan berakhir sama seperti tes CPNS. Yang seperti kita ketahui bersama, bahwa tes CPNS mengalami kegagalan yang besar-besar atau kegagalan yang masif. Karena apa? Karena banyaknya atau maraknya ordal-ordal atau orang dalam yang membantu peserta untuk mengatasi tes tersebut. Lanjut ke mekanisme. Kami dari tim oposisi tidak sepenuhnya menolak perubahan dan terhormat. Kami percaya bahwa solusi untuk masalah ketidakpercayaan publik bukan mengubah fundamental dari demokrasi suatu negara itu sendiri, tapi apa? Melainkan memperbaiki sistem yang sudah ada. Kami tetap berada pada sisi status quo, bahwa setiap warga negara berhak mencalonkan diri dengan tambahan mekanisme-mekanisme yang di sini tidak bersifat elitis ataupun diskriminatif, melainkan jaring pengaman moral. Yang pertama, mekanisme kami yang pertama adalah memperkuat KPK dengan memberikan wewenang lebih besar untuk mengawasi kekayaan dan transaksi keuangan para rakyat secara transparan. Yang kedua, kami akan mendukung atau peran media yang independen dan kuat, serta peningkatan pendidikan politik pada masyarakat. Dengan cara ini, kami tidak perlu membatasi hak masyarakat untuk dipilih atau memilih. Sebaiknya kita memberdayakan masyarakat dengan informasi yang transparan, informasi yang kredibel, yang memadai, sehingga mereka dapat memilih pemimpin yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas yang sangat tinggi. Memasuki ke sesi argumentasi Dewan Juri yang terhormat. Di sini, kami memiliki 2 argumentasi utama yang tentunya sangat padat, singkat, dan jelas mengapa kami berhak menang pada mosi perdebatan di pagi hari ini. Yang pertama, membunuh keragaman pandangan politik. Tim atau mosi ini secara langsung atau tim proposisi secara tidak langsung menusuk dari belakang dan membunuh keragaman politik dan mendorong kaum homogenitas. Jika semua kandidat harus lulus dengan kurikulum yang sama, maka ada risiko mereka memiliki cara berpikir dan pendekatan yang sama dalam menyelesaikan suatu permasalahan negara yang ada. Karena apa? Karena Dewan Juri terhormat, tes kompetensi yang cetakan template politisi yang ideal yaitu orang yang menguasai teori akademis, orang yang menguasai teori-teori hukum, orang yang menguasai teori-teori atau pasal-pasal yang sudah ada. Hal ini akan membatasi munculnya pemimpin yang berpengalaman praktis dan juga revolusioner seperti aktivis, tokoh agama, ataupun pedagang. Karena apa? Karena seringkalilah mereka lah yang mempunyai solusi inovatif dan juga pemahaman dalam masalah akar. Selain itu, sebuah tes tidak bisa mengukur pengalaman hidup yang bentuk pandangan itu sendiri. Seseorang yang hidupnya dengan kemiskinan atau keterpurukan atau bahkan ketidakadilan misalnya
mungkin memiliki kompetensi dan empati dan solusi yang relevan dibandingkan orang yang memiliki atau menguasai dari teori-teori hukum itu sendiri. Karena Mosi ini menganggap bahwa semua kompetensi hanya bisa diraih dari tes atau buku, bukan pengalaman ataupun perjuangan dari orang-orang seperti tokoh agama, pedagang, atau aktivis itu sendiri. Kedua, tes tidak menjamin perwakilan yang efektif. Tujuan utama politisi adalah mewakili aspirasi dan kebutuhan konstituennya. Tes tidak menjamin hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Bahkan bisa jadi menjadi bumerang. Karena apa? Karena seorang kandidat yang kompeten menurut tes belum tentu mampu mewakili keragaman masyarakat. Misal seorang profesor hukum, ahli hukum, dan lulus dengan tes dengan nilai sempurna. Mungkin kesulitan untuk memahami pola pikir dari seorang petani atau buruh yang tentunya memiliki latar belakang yang berbeda, bukan? Terlebih, tes ini membuat kandidat hanya berfokus pada penguasaan materi, bukan kebutuhan rakyat. Mereka akan sibuk contohnya menghafal ayat-ayat, pasal-pasal, bahkan teori hukum untuk lulus, alih-alih turun ke lapangan dan mendengarkan atau menghadapi masalah masyarakat sehari-hari. Pada akhirnya, Mosi atau tim pemerintah hanya akan menghasilkan politisi yang mahir secara teori hukum atau secara teori bukan ahli, sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dengan pemerintah, sehingga bisa diambil satu garis atau satu benang merah Dewan Juri yang terhormat bahwa Mosi ini atau mekanisme tim pemerintah secara fundamental membatasi hak untuk dipilih dan menciptakan elit politik atau menciptakan suatu kesenjangan secara tidak langsung meremehkan pemilih. Lebih lanjut, tes ini hanya mampu menilai teoritis saja, bukan kompetensi jati seperti moral. Sehingga sebagai tim oposisi, kami yakin bahwa solusi yang benar adalah memberdayakan masyarakat. Memberdayakan masyarakat itu contohnya seperti apa? Memberdayakan masyarakat itu contohnya seperti yang pertama, pendidikan politik, dan juga memberikan informasi-informasi yang juga transparansi dan juga kredibel ataupun jelas. Dan serta kita akan memperkuat pengawasan KPK seperti kita di mekanisme sebelumnya. Dengan demikian, kita dapat menjamin pemimpin-pemimpin yang terpilih tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas. Saat bangga di tim oposisi, dan sekali lagi kami berada di status quo. Terima kasih.